Baik, Bu. Apa share screen saya sudah terlihat, Bu, sekarang? Masih loading, Mbak. Oh, masih loading, Bu. Baik, Bu. Oke. Oke, Bu. Sudah terlihat, Bu? Udah. Oke, Bu. Baik, Bu. Boleh di zoom sedikit? Oh iya, baik, Bu. Sudah terlihat ya, Bu, ya? Udah. Oke, baik, Bu. Untuk progres saya minggu kemarin, Bu, Ibu bertanya, Bu, Ibu memberikan saya pilihan apakah saya mau conference atau jurnal, Bu. Jadi saya sudah mempertimbangkan, Bu, dan saya memutuskan untuk memilih jurnal, Bu, sepertinya. Biar nggak presentasi 2 kali ya. Iya benar, Bu. Iya, Bu. Oke. Nanti saya kasih template jurnalnya ya. Oh ya, baik, Bu. Itu Ibu Nah, yang mengarahkan ya, Bu, untuk diterbitkannya di mana gitu. ya iya, udah terserah kalau kamu ada pilihan nggak, jangan di Poltek lah. Kalau di Poltek kan jeruk makan jeruk. Oh, Iya. oh iya ya, Bu. Nanti saya Saya mengikuti format dari Ibu. nggak apa-apa, tapi kan isinya sebenarnya kan sama kontensnya. Nanti Iya, tinggal mindahin ke format aja, kan nggak lama itu mindahin format. iya benar, Bu. Yang penting udah dibuat ke artikelnya dulu ya, Bu, ya. Betul, iya. Yang penting isinya dulu yang paling penting. Iya benar sekali, Bu. Kalau itu kan hanya format aja dan apa mindahin ke format kan nggak lama biasanya. Kalau dikerjain ya, kalau nggak dikerjain jadinya lama. Iya, Bu, benar, Bu. Oke, ayo lanjut, Mbak. Oke, baik, Bu. Kemarin, Kemarin untuk pembahasan artikelnya, mm-mm. Ibu sudah mereview dari pendahuluan Abstrak udah sampai juga ya? metode. Ya, Bu, saya sudah membuat abstraknya. Oke. Kemudian untuk pendahuluannya kemarin sudah saya tambahkan untuk paragraf eh, tujuan dan manfaat dari penelitian ini karena Oke. sebelumnya saya belum menambahkan. Oke, sip, lanjut. Kemudian atas saran dari Ibu, saya Hmm. sudah menambahkan hipotesis yang awalnya Oke. belum saya tambahkan. Oh, kemarin belum ada ya? Ya, kemarin belum ada Oke. hipotesisnya dan kemudian Oke, sip. untuk operasional variabel kemarin Ibu menyarankan untuk menggunakan tabel pada Hmm, artikel. betul. Nah, Anu kan lebih ringkas kan? iya Bu, yang awalnya saya makan 3 halaman jadi cuma 1 halaman. Oke, bagus. Lanjut. Wih, senang kalau bimbingan kayak gini progresnya. Kemudian Bu untuk yang data dan sampel, Ibu Ah, meminta saya untuk meringkas karena kemarin saya betul. terlalu ribet ada waktu dan objek, kemudian Mm-mm. teknik penetapan dan segala macam dan ini Mm-mm. diringkas hanya menjadi beberapa paragraf saja. Oke, sip ya. Iya kan poin-poinnya aja nggak apa-apa, Iya, Mbak. benar Bu. Yang penting itu apa data yang digunakan adalah itu udah disebutin kan cross Iya, section. Jadi kan kita apa biar si pembaca kan nggak salah paham. iya benar Bu. Jadi lebih ringkas ya Bu. Sip. Kemudian untuk yang deskripsi sampel kemarin kan saya masih menggunakan tabel yang data panel ya Bu Mm-mm. formatnya dan Ah, Ibu ah, ah, minta ah, saya ah, ah. untuk mengubahnya cross section dan sudah saya ubah sesuai dengan format yang Ibu maksud Oke, sip. menggunakan tabel cross Mm-mm. section Bu. Ya, kemarin itu kan ya namanya juga bimbingannya saling cross check ya. Iya benar Bu. Udah benar ini Mbak ya. Kalau cross Eh, section memang angkanya beda-beda kan. iya Bu, per tahunnya beda-beda ya Bu ya. Betul, nggak apa-apa ya. Eh, Oke, sip. Terus berarti udah selesai dong. Sampai mana lagi? Apa lagi? ini saya sudah masuk ke pembahasan Bu. Kemarin terakhir di review baru sampai deskripsi sampel. Oke. Dan Berat- sekarang reviewnya ke statistik deskriptifnya, Bu. Oke, oke. Oke, ini berarti statistik deskriptifnya ya. Iya, Bu. Oke. Eh, sebentar. Iya, baik. Eh, biasanya gitu ya. Meskipun kita biasanya ya Mbak, meskipun kita pakai pakai persentase biasanya dalam angka digit, Mbak. Oh, berarti dia dalam desimal Mm-mm. gitu ya, Bu, ya? Mm-mm, mm-mm. Bilangannya. Meskipun kita pakai Hmm. persentase dan biasanya umumnya itu kayak yang paling bawah itu loh yang font size bawahnya font size itu Ini tiga lebih digit apa nih, Bu? tiga digit di belakang koma biasanya.
umumnya ya, umumnya dipakai itu umumnya. gitu. Ha-ha. Kalau seperti Meskipun ini, meskipun kita pakai rasio, soalnya kalau yang begini itu apa ya? Saya belum pernah ini sih gitu, tapi rata-rata jurnal itu dalam bentuk apa? Nominal, bukan dalam bentuk persentase, meskipun kita adalah menggunakan rasio. oh, Mm-mm. berarti kalau seandainya dalam bentuk satuannya orang, Bu, ini kan Yo, mungkin 0,0 ya, Bu, aja, 0,0 aja. 0,00 ya, Bu. Kayak misalnya maksimum kan female BOD ini kan berarti 0,0 067 kan gitu ya, 00 kan gitu. Terus kalau board size kan gitu ya, berarti kan jumlah angka orang berarti 2,00 kan gitu. Makanya Oh, tadi 3 iya. angka di belakang koma. Kalau yang lainnya kan soalnya proporsi ya, Bu, ya. Jadi meskipun kita ini persentase ya nggak ini gitu. Terus yang font size kan gitu. Font size ini kamu bikin aja. Ini kan kalau nggak salah di atas tadi apa? Font size ini dalam rupiah penuh, Bu. Oh, dalam rupiah penuh. Iya, Bu. Disederhanain aja, Pak. Hanya khusus untuk font size kan, Iya, bukan Bu. Font size. Oh, tunggu. bukan Sama, keseluruhan tabel. oh, sama Itu ini, Bu. Oh, iya, Bu. Saya Iya, bingung. kalau Eh, naruhnya di atas itu berarti semuanya itu adalah dalam seluruh tabel. Tapi kalau hanya font size berarti kamu yang rupiah ini dalam ininya kamu bilangin rupiah penuh kan gitu. Atau supaya efisien biasanya nanti direview sama kebiasaan jadi editor ya. Ya ini kan sama aja sebenarnya, jadi dosen bimbing juga sama kayak editor. Ini mendingan kan, ini kan misalnya ini Mbak, ini kan berarti minimum nih yang font size ini kan bisa kamu misalnya 325, nanti satuannya adalah miliar kan gitu, rupiah iya, Bu. miliar gitu. Mm-mm. Kayak gitu ya saran Ibu yang itu. Oh, iya, Bu. Jadi Tapi ini untuk ah, ini aja, Bu. Proses aja, Bu. ah, ah. Kan Hmm. jadi yang tabel di atas yang dalam kurung satuan rupiah penuh jangan ditaruh di situ. Nanti asumsinya tabel ini semuanya dalam rupiah penuh. Oh, baik, baik. Padahal kan hanya font size aja ya. Iya, benar, Bu. Terus yang bawah EPS itu juga rupiah penuh ya. Rupiah penuh. Tapi ini kan, Heeh. Bu, dia masih kecil ya, Bu. Karena dia Iya, pemebar saham ya, Bu. iya nggak Jadi apa-apa. ini nggak apa-apa ya, Bu, rupiah Nggak, penuh untuk nggak IPS. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, baik, Bu. Terus yang font size yang dalam bentuk len nggak disajikan ya? From size yang dalam bentuk len, saya ini yang awalnya, Bu. Bukan pakai yang len ya. Soalnya Ibu awalnya bilang kayak yang cukup yang Heeh. ininya aja, Bu. Yang nilai Disajiin Mbak. awalnya. Disajiin juga Mbak. Enggak. Oh, disajiin ya, Bu, ya? Disajiin supaya nanti orang tahu kalau kita kan yang waktu untuk analisis datanya kan yang kamu pakai bukan rupiah penuh kan, tapi sudah dilenkan kan. Iya, Bu. Mm-mm. Saya pakai Tapi len. nanti dalam kalau yang font size penuh ini kan apa penuh kamu dan rupiah miliar kan gitu. Terus nanti kamu font size lagi kamu dalam kurungnya LN gitu kan, orang paham nanti. Oh, iya, baik, baik. Uh-uh, uh-uh. Untuk deskripsinya ini saya Oke. mengikuti yang Ibu biasa sarankan ke Kak Novia. Ya, berarti udah Jadi pintar ya, coba dijabarkan. tes dulu Iya, satu coba ya. Ibu review, Bu. Biasanya kalau satu variabel udah benar, nanti biasanya saya bilang nanti kamu ikutin yang benar ini ya kan gitu. Oke, ini yang jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 833 data sampel. Variabel independen adalah direksi female BOD yang diukur dengan menghitung proporsi dalam jajaran direksi. Nilai terendahnya 0, artinya perusahaan tidak memiliki dewan direksi wanita dalam jajaran. Oke, nilai tertingginya 67. Oke. Oke, bagus Mbak, udah. Oke, Bu. Coba tes lagi ke bawah lagi.
Yang pertama yang independen coba Baik, Tobinsky. Babinski, baik Bu. Mm, Harusnya ngikutin ya kalau yang pertama tadi BOD-nya udah bagus. Jangan nanti ini. Mikir Tabinski proporsi kedua yaitu independen kinerja. Oke, nilai minimum dimiliki. Oke. Oke, bagus dah. Bagus, Mbak. Tinggal nanti yang di datanya aja, yang tadi tambahin aja. Udah Oh bagus iya, analisis deskriptifnya. baik Bu. Semoga nggak banyak revisi ya. Amin Bu. Iya kan nggak perlu sakit hati kalau direvisi itu yang Iya. namanya orang kan kita Hmm, kan supaya lebih baik ya. iya Bu, benar. Kadang-kadang kalian kalau direvisi kan nanti nggak semangat. Padahal kan tujuannya baik. Iya Bu. Oke, terus uji normalitas. Oke, kamu jelasin ya, pengujian normal sudah menggunakan ini, terus Iya Bu. ada kendala, terus Anda pakai treatment ini. Jelasin lo Iya, ya. Mana benar. udah dijelasin belum? Sudah Bu. Oke, Ini Bu, oke. dapat diatasi dengan model Udah regresi belok. kappa. Oke, oke, sip. Ini untuk autokorelasi. Mm-mm. Oh ya, satu lagi Mbak. Ya Bu. Sebelum baru ingat ya, Iya. balik lagi statistik deskriptif tadi Oh ya baik. terkait dengan pengujian outlier-nya sudah dijelasin di mana? Dijelasin nggak? Kalau outlier kan Bu, berhubung saya menggunakan data yang outlier juga, jadi saya tidak menjelaskan Bu, karena data outliernya tidak ada yang saya buang dalam kasus ini Bu. Ya udah bilang aja bahwa bahwa penulis sudah melakukan pengujian outlier gitu. Oh, kita kasih keterangan ya Bu ya. Soalnya takutnya kan kadang-kadang reviewer itu kan ini datanya udah beneran atau udah treatment gitu loh. Oh iya iya Bu. Iya, tapi Baik. sebelum statistik diskrit itu yang tadi setelah 833 itu jelasin bahwa data ini penulis sudah melakukan pengujian outlier atau hasil akhirnya gitu loh. Oh baik Bu. Nah, ini kan jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 83 data sampel. Data ini adalah sudah merupakan hasil setelah pengecekan outlier gitu aja. Baik baik Bu. Iya, bahwa Anda itu udah melakukan itu tuh dikasih tahu gitu loh, Mbak. Kan nggak belum dikasih tahu kan, padahal Anda sudah Iya melakukan pengecekan itu. iya Bu. Oke, sip, lanjut. Selanjutnya ini untuk uji autokorelasi. Oke, kemarin yang masalahnya normalitas sama apa ya, lupa saya. Sama heteros Bu. Nah itu di Baik. treatment itu harus Anda jelaskan. Iya, Bu. Ini saya sudah menjabarkannya saat sebelum transformasi dan setelah transformasi. Ah, Jadi ah, ah, terlihat perbandingannya, Bu. ah. Boleh diiniin nggak jadiin satu tabel aja? Tabelnya itu jangan pisah-pisah. Ya, Bu. Yang Eh, yang tabel transformasinya itu loh. Yang uji Glitzer ini kan? iya, Kemarin Bu. masalah, iya kan? Jadi Uji. satu tabel aja Mbak. Tabel boleh sebentar ya. Pakai white. Kemarin kita pakai apa ya, Dita? Whiteboard ya? Iya, pakai whiteboard, Bu. Oke. Biar ini ya ketahuan ya. Iya, saya stop share dulu ya berarti, Bu. Kemarin pakai stop share ya? Iya, saya harus stop share dulu, Bu. Oke, Ibu oke, ya bisa udah. menggunakan whiteboard. Oke, siap. Baik, Bu. Ini ya. Oke. Ini gimana cara clearnya? Oke. Eh, udah kelihatan belum? Belum, Bu. Oh, Masih belum. hitam layarnya. Oh, masih hitam. Gimana cara? Padahal udah. Sebentar, sebentar.
Sebentar ya. Oke, Bu, sudah terlihat, Bu. Oh, udah terlihat ya? Iya, sudah, Bu. Tapi gimana caranya saya mau pindah ke lain kok jadinya ini ya? Shape, oke, saya. Iya ya, ini baru ya, saya juga masih belajar ya. Previous. Oh, ini yang terakhir kita bimbingan kemarin ya, Bu? Makanya Tabelnya. gimana? Ah, Sebentar ya. iya, baik. Gimana? Kemarin gimana Dita? Keluar itu, keluar dari ini ya. Kok lupa ya. Pokoknya gini lah ya Mbak Dita, intinya kan gini, ini kan gitu ya. Ini kelihatan kan ya? Ini Iya, Bu. tadi kan uji apa ini apa hasil hetero kan ini kan tetap isinya kan sama kan ini kan. Iya, Bu. Tinggal kamu kasih sini ini before kan gitu ya. Ini after gitu loh. Oh, jadi dia Iya. dibentuk horizontal ya, Bu. Kalau saya kan Ah, ah, vertikal ya, Bu ya. iya, kamu kan jadiin 2 tabel kan, jadi 1 tabel aja gitu, biar efisien tempatnya. Baik. Biasanya kalau jurnal itu kan dibatasin halaman tuh. Iya, benar, Bu. Jadi maksudku itu jadiin 1 aja. Jadi biar juga orang tahu sebelum ditransform dan setelah ditransform itu hasilnya begini gitu. Cuma pakai penjelasan gitu. Baik, Bu. Ini gimana kemarin keluarnya Dita? Aku kok lupa ya. Di stop share apa ya, Bu? Oh, stop share ya? Oke. Share your screen close. Oh, kok jadinya share? Oh gini. Coba ya. Oh, gini loh. Kayaknya gini ya. Iya, Bu. Betul, Oh Bu. harusnya gini. Nah, gini. Udah, ini yang baru, Tita. Oh, iya, baik. Ini tadi kan isinya kan gini ya. Tadi ini kan pengujian hetero, terus ini kan variabel-variabelnya, nama variabel-variabelnya. Iya, benar. Ini kan sebelum di treatment ya, before namanya kan gitu. Terus ini after. Nah, kayak gini loh, Mbak. Biar efisien tempatnya. Iya, benar-benar. Iya juga ya, Bu. Ya, Iya, Bu. saran aja supaya biasanya kan terbatas tempat kan gitu. Baik, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, sip. Nanti saya stop share. Oke, oh gitu ya caranya ya. Lupa. Oke, lanjut aja Mbak Dita. Iya, baik, Bu. Saya share Semoga lagi. tanggal 30 udah daftar ya kamu ya. Amin, Bu. Nah, itu tadi ya, sebelum transform, setelah transform gitu. Iya, benar. Iya, makan tempat juga ya, Bu, kalau gini. Iya, soalnya isinya cuma 1 gitu doang kan. Iya, benar, Bu. Ini. Oke. Lainnya ini terhadap Kobinski, Bu. Yang tadi ROA. Ya nggak apa-apa, jadiin 1 aja. Setelah transform, sebelum transform kan gitu. Baik, Bu. Oke, Bu. Ini untuk yang uji hipotesisnya, Bu. Oke, sip. Uji hipotesis itu biasanya yang dipakai koefisien, d-test sama signifikan. Oke, ya biasanya yang dipakai ini aja sih. Oke, ke atas lagi, ke atas lagi. Iya, Bu. Oke. Biasanya pakai istilah kode itu, Mbak, tingkat level of significant. Tuh, dan nanti hasil keterangannya biasanya gitu. Coba lihat punyanya Novia deh. Itu biasanya ada keterangan level 5%, 1%, dan urutannya kan 1%, 5%, dan 10%. Kan gitu. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya ini konstanta, ini kan berarti signifikannya kan berarti kalau saya lebih suka lihat t-test ya. Tapi kalau rata-rata penelitian orang ini Indonesia itu biasanya lihatnya p-value atau signifikannya ini. Sama aja sebenarnya. Kalau saya gampang ingatnya, kalau saya kan lihatnya ini nol-nolnya berapa ya kan gitu. Kalau saya lihatnya misalnya t-test di atas 2 itu pasti signifikan di level 1%. Contohnya yang konstanta ini biasanya dikasih bintang 3. Tuh. Terus female oh iya, lupa.
female BOD kan gitu. Terus ini berarti ini kan signifikan di level 1% kan gitu ya. Iya. Terus forage BOD ini juga iya 1%. Terus ini juga ini nggak signifikan ya. Iya, Bu. Yang nggak signifikan nggak kasih bintang. Tuh kasih sini bintang. Tuh. Berarti yang signifikan dikasih bintang ya, Bu. 1 untuk signifikan berapa persen itu 1 ya, Bu ya? Iya, yang 1%, 5%, dan 10%. 1% itu bintangnya 3, 5% bintangnya 2, 10% itu bintangnya 1. Terus saran saya nggak usah ada kata-kata len itu kan hanya signifikan ya, langsung aja ROA, nggak usah pakai len gitu. Jangan langsung aja female ini gitu. Soalnya nanti bikin orang bingung. Padahal Anda sudah ngejelasin di atas tadi kan. Iya, benar, Bu. Jadi orang nanti bingung ini kok bacanya pakai len itu apa gitu. Iya, baik. Ya langsung aja female, B-size kan gitu. Disesuaikan ini yang ada kelihatan nggak ya? Saya bisa coret-coret nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak Nggak bisa. kelihatan, Bu, coretan Ibu. Iya karena saya nggak pakai ini. Aku Nggak nggak tahu. pakai. Ini Mbak yang ini disesuaikan kan kamu tulisnya female BOD padahal di rumusnya ini kan female aja berarti di Iya, Bu. sininya ya juga harus female aja, female dok gitu nggak pakai BOD. Oh, baik. Terus ini kalau yang beta 2 ini kan B size kan ya gitu. Ya di sininya juga B size. Terus yang beta 3 ini kan nationality gitu ya. Di sininya kamu forage BOD orang bikin bingung nanti. Iya juga. Iya, Bu. Nationality. Jadi nanti tolong yang deskriptif juga disesuaikan dengan ini. Jadi kalau Anda biar konsisten, kalau female ya female terus, B size ya B size terus, nationality juga nationality supaya nanti nggak orang bikin bingung. Baik, Bu. Oke, berarti yang signifikan hipotesis berapa? Sama dikasih kode yang signifikan hipotesis berapa? Misalnya female ini kan H1 ya. Female H1, Bu. Terus BOD itu H berapa? Itu dikasih dalam kurung setelah female itu kasih dalam kurung H1, H2, dan seterusnya. Yang di setelah female BOD ini H1 gitu ya, Bu? Setelah female. Ya. Oh, baik, Bu. Oke. Kayaknya tinggal itu kan kemarin kita udah diskusi hasilnya, tinggal analisisnya ya. Ya, ini analisisnya ya, Bu. Oke, coba lihat hipotesis 1. Oh, ini hasil apa analisisnya, Bu? Hasil dan analisis lah. Baik, baik, Bu. Ini untuk Oh, hasilnya. kamu pisah ya, kamu pisah Iya, dengan sesuai yang ada di Poltek ya. Iya, Bu. Iya, kalau di Poltek yang data sendiri, yang analisis sendiri. Iya, saya mengikuti yang ada sebelumnya saja. Oke. Semakin besar proporsi struktur, maka semakin besar hipotesis ini mendukung nilai. Nah, itu. Ini female BOD, violent. Oh, gini. Supaya nggak bingung, Mbak, soalnya di sini kamu yang ROA signifikan terus begitu nyampe di bawah kok dan female tidak signifikan. Langsung aja bilang gini, Mbak, disederhanakan Iya, Bu. bahwa kan gitu, bahwa semakin besar proporsi wanita dalam struktur organisasi, maka semakin meningkatkan kinerja perusahaan, signifikan berpengaruh positif kan itu berarti ya. Berarti semakin besar semakin bagus kan kinerjanya. Iya. Yang diukur dengan menggunakan ROA, koma kan gitu. Sedangkan menggunakan Taubiensky tidak berpengaruh. Sudah gitu aja. Oh iya, jadi lebih sederhana ya, Bu. Ya, saya Iya. bingung mikir kata-kata yang pas, Bu. Takutnya nanti rancu gitu kalau saya buat gitu. Iya kan buat ini justru ya kalau ini saya bingung jadinya. Oh, tadi bilangnya signifikan begitu baca yang kedua kok sedangkan kok tidak signifikan gitu. Iya, baik, baik. Kan kamu di depan kan atau kalau mau bisa supaya merimain lagi si pembaca kinerja perusahaan diukur dengan dua variabel ROA dan
Tobinsko kan gitu, supaya ngerimain gitu, supaya tadi ini. Oke, kayak gitu ya cara nganalisisnya udah bagus ini cara mengani datanya. Oke, lanjut. Lanjut ke hipotesis kedua atau Dua, analisis boleh yang hipotesis kedua. satu? Nah, coba Oh, yang dua. yang Tadi kedua. yang kedua juga modelnya kayak gitu ya. Jadi Iya. ukuran dewan direksi kalau dua-duanya signifikan ya langsung aja disebutin baik yang diukur dengan Tobinsko maupun dengan ROA kan gitu. Nah, iya Bu. Nah, ini kan dua-duanya signifikan kan? Iya. Iya. Terus ya nanti lanjut aja kayak gitu. Sekarang yang analisis tadi kan itu analisis data. Sekarang analisis ininya. Oh, ini untuk hipotesis ya Bu. Baik. Coba. Kalau yang analisis itu Anda menjelaskan apa? Oke, mana ini pengujian hipotesis variabel female. Nah, kalau sudah analisis apa? Kalau sudah analisis, kalau tadi kan analisis data ya. Kalau ini Iya. berarti kan udah masuk analisis, udah nggak pakai pengaruh-pengaruh, tapi langsung aja bahwa gitu. Sama kayak yang tadi Mbak, nggak usah pakai variabelen gini-gini, langsung aja bahwa semakin besar tadi loh Mbak. Semakin besar jumlah direksi wanita dalam struktur organisasi, corporate governance perusahaan, semakin meningkatkan kinerja atau semakin bagus kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA kan gitu. Sedangkan yang pakai apa Tobinsko tidak signifikan. Kalau ini terus penelitian ini kan gitu kamu bilang sejalan dengan Scott bla 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 gitu. Oke. Terus yang tidak mendukung itu ya langsung aja nggak usah ini harusnya di sini sudah nggak menyebutin angka-angka. Oh iya ya Bu. Nah, Oh iya. Itu tadi di hasil ya Bu harusnya. betul. Kalau itu tadi di analisis data, kalau ini analisis data saja. Kalau tadi data, kalau ini analisisnya aja udah nggak menyebutkan angka. Jadi cuma penelitian ini didukung dengan penelitiannya ini yang menggunakan bla 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 bla. Terus kalau tidak mendukung ya kamu sebutkan dengan siapa gitu. Ya, jadi sudah nggak punya, udah nggak signifikan bla 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 itu udah nggak ada. Baik Bu. Oke. Bahasanya itu gimana ya Bu biar enak gitu dia Bu. Ya tadi barusan Ibu bilang tadi. Hipotesis satu menyatakan bahwa kan gitu tadi kan female ini akan meningkatkan kan sesuai yang hipotesis mau aja diulang Oh lagi. iya ya Bu. Hasil ini kan gitu. Yang tadi yang bilang bahwa hasil ini signifikan yang kinerjanya diukur menggunakan ROA, sedangkan yang menggunakan kinerja tidak signifikan. Terus ya tadi langsung bilang hasil pengujian yang sejalan dengan kinerja yang diukur menggunakan ORA itu sejalan atau selaras dengan penelitiannya si ini. Terus yang tidak signifikan itu sejalan dengan penelitian ini. Udah kan sederhana kan? Iya Bu. Iya. Ini aku juga bingung baca punya masih muncul angka-angka ini. Ya, itu kayak lebih mengulang ke hasil yang tadi itu Bu. Iya, makanya kalau di Ah, sini udah nggak ada angka-angka. ya baik Bu. Oke, terus tadi udah nggak pakai len-len ya, len-lennya Iya Bu, dihapus ya. kontennya dihapus. Len-len itu kan alat statistik, bukan bukan hipotesis. Iya. Oke, sudah. Sudah Bu. Oke, kayaknya udah cukup ya Mbak Diti ya. Nanti tinggal Ini satu lagi kesimpulan. yang coefficient determinan Bu. Oh, coefficient determinan. Iya Bu. Apa yang ininya? Oh, ini kan uji coefficient determinan harusnya bukannya di atas ya? Oh, biasanya saya lihat punya yang lain di bawah Bu. Di paling depan lah sebelum analisis hipotesis. Nah, Oh sebelum hipotesis ya Bu ya? iyalah yang setelah tadi setelah Uji asumsi ya Bu? Atau setelah uji asumsi boleh atau sebelum data yang pengujian hipotesis. Itu kan adjusted R-square kan itu kan uji F itu harusnya di depan, bukan di oh belakang. iya iya baik Bu. Iya, ini pindah di atas ini. Iya baik Bu. Pindah ke atas ini. Oke, dah terus kesimpulan nanti disesuaikan dengan tujuan dan rumusan penelitian.
Oke, berarti pertama proporsi Dewan Direksi Wanita dalam jajaran direksi berpengaruh positif. Kan sebutin Mbak berpengaruh positif apa negatif. Atau langsung aja bahwa proporsi, nggak usah sebutin proporsi bahwa Dewan Direksi, semakin banyak Dewan Direksi, itu sebenarnya ngulang hipotesismu itu loh Mbak. Oh, ngulang lagi. Tapi langsung kamu bilang gitu loh. Kan namanya hasil kan. Benar. Nah, jadi di sini sebelum kesimpulan ini jelasin dulu penelitian ini menggunakan singkat aja menggunakan sampel, jumlah sampelnya sekian dengan menggunakan data cross section yang diolah menggunakan statistik SPSS hasilnya kan gitu. Iya, Bu. Udah kayaknya udah cukup nih, tinggal nanti finishing aja. Iya, Bu. Oke, keterbatasan ya. Iya, Bu, keterbatasan. Keterbatasan itu adalah yang belum kamu teliti. Iya, Bu. Yang belum kamu teliti dan nanti yang namanya keterbatasan itu yang nanti kamu jadiin saran untuk penelitian berikutnya. Iya, betul sekali, Bu. Bisa dilihat pertama dari pengukuran variabel, terus kedua adalah jumlah Objek. data. Udah itu aja. Apalagi? Objeknya apa? Kalau saya kan Kompas 100, mungkin kalau yang penelitian kedepannya boleh menggunakan indeks yang lain atau Nah, boleh. perusahaan lainnya juga boleh. Oke, jadi berarti 3 ya. Jadi keterbatasanmu kan udah bisa menganalisis 3 tadi kan, Ibu. Pengukuran variabel, kedua adalah tadi jangka waktu data, tiga adalah tadi objeknya. Baik, Bu. Oke, dan itulah yang nanti kamu jadiin saran berikutnya. Oke, Bu. Oke, sip. Baik, Bu. Oke, jangan lupa referensinya pakai Mendeley semua tadi ya. Ya, sudah, Bu. Oke, sip. Dah kita semoga sukses. Iya, Bu. Oke, kalau berarti langsung aja Mbak, nanti kamu kalau udah saya kasih ininya langsung nanti kamu cek plagiarisme. Iya. Kan Kapan ya, Bu, kira-kira, Bu? ya secepatnya lah kamu yang ini. Oh, iya, baik. Ya, Kan kalau ini udah tanggal 30 kan, Bu, katanya iya. deadline-nya. Ya udah kamu secepatnya lah, kamu semakin cepat kan saya tinggal ACC aja. Oh, iya, baik, Bu. Tinggal cek plagiatmu lah. Kalau plagiatmu sudah di bawah berapa sih, 25 apa berapa? 30, Bu. Di bawah 30 ya udah. Oke, udah finishing ya, cukup. Bu, ya. Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Mulai ya, Bu, lanjutnya. Iya. Apakah sudah terlihat screen saya? Lo masih loading. Ya, baik. Oke. Oh, kecil banget, Mbak, nggak nampak. Belah 2 gitu, Bu, layarnya. Oh. Coba di zoom Ya, lagi. Yang berita acara ya, Bu? Nggak nampak saya. Oke. Ini, berarti ini setelah sidang ya? Iya, Bu, setelah sampel. Oke. Penjelasan apa itu pengujian? Ya, Bu, pertama saya direvisi di latar belakang. Nah, sebelumnya kan di proposal saya di latar belakang, saya ada paragraf menjelaskan di asumsi klasik yang digunakan oleh jurnal saya. Nah, ketika sidang kemarin, katakan bahwasanya untuk uji asumsi klasik tidak usah diberikan keterangannya di latar belakang di kajian literatur saja, jadi saya sudah menghapusnya di belakang. Oke, terus yang kedua. Kayaknya suaranya Septa putus-putus ya, atau saya aja ya? Yang lainnya dengar nggak? Suaranya Septa putus-putus. Ya, Bu, putus-putus.
Iya Mbak Aldina ya. Mbak Septa suaramu putus-putus. Itu kayaknya dia ngomong tapi nggak kedengaran. Apakah apakah sudah Bu suara saya? Mbak nggak jelas suaramu Mbak. Eh, apakah sudah terdengar jelas, Bu? Sekarang baru dengar. Iya, tadi saya sudah menjelaskan di Ya, nomor poin 1. pertama. Iya, nomor Berdua. 1 bahwasanya. Selanjutnya nomor 2 ya, Bu. Alasan saya memilih industri pangan sebagai sampel penelitian. Nah, di sini karena IKM tersebut terdiri dari 3 sektor. Ada sektor pengolahan pangan, kerajinan, dan aneka. Nah, melalui data yang saya peroleh dari Disperindak, tercatat dari tahun 2018 hingga tahun 2021, industri pengolahan pangan mendominasi sektor terbanyak dengan populasi IKM berjumlah 261. Nah, menurut siaran pers yang dipublikasikan oleh Kemenparin, industri pengolahan pangan tersebut mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan industri non-migas tengah sektor yang paling dominan, sektor pengolahan pangan sebesar 21,22%. Oleh karena itu penulis memilih Mbak, iya, Bu. penjelasannya itu yang kamu perlukan adalah waktu ke dosen penguji, bukan ke saya, bukan ininya. Dan itu harus Anda tulis itu, kalau di situ harus Anda tulis di latar belakang. Dan Anda nggak memberikan alasan itu. Itu. Iya, sudah saya tambahkan, Bu, di proposal Oke. saya. Ya, udah. Terus apa lagi? Yang nomor 3. Itu Apakah jadi, terkait ya, Bu? terus yang nomor 3 apa? Di sini saya disuruh menambahkan teori yang digunakan pada pengembangan hipotesis saya. Maksudnya kayak kaitan dari teori saya terhadap hipotesis yang saya gunakan Ini gitu, Bu. kayaknya pernah udah saya suruh revisi, gak kamu kerjain ini paling. Ketemu lagi sama dosen penguji kan? Iya, kalau mau kan nggak kerjain. Kan saya sudah pernah bilang ke Anda. Saya Iya, Bu. ingat itu. Saya ingat aku itu. Ingat nggak, coba dengerin rekamannya lagi. Saya sudah suruh nyari tuh grand teorinya, mu nggak ada itu Mbak gitu. Iya, Bu, sekarang saya sudah ada teorinya, tapi pas saat sidang kemarin saya tidak mengaitkan teori saya dengan hipotesis. Nah, sekarang saya sudah menambahkan itu, Bu, di hipotesis kaitan dari Ya, itu uh, berarti ya resiko Anda udah disaran dosen pembimbingnya nggak kamu kerjain, jadi kenanya di pas ujian. nah, ya, Bu. Nah, jadi kan mengurangi nilaimu. Iya, kayak gitu kan mengurangi Ya, nilai Bu. loh, Mbak. Iya. Terus nomor 4. Nomor 4, pastikan kembali jenis data yang digunakan pada variabel penelitian, misal apakah skala usaha menggunakan tetap menggunakan data ordinal atau rasio. Bu, saya izin bertanya, apakah di share screen saya kelihatan ya, Bu, proposal saya? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada, cuma berita acara aja. Iya kan, Aldina? Iya, Bu. Iya. Itu pun cuma nggak layar penuh, cuma layarnya kecil, makanya saya gini-gini. Oke, Bu. Oke. Selanjutnya, ya, Bu, nanti saya share screen proposal saya. Terus cek kembali daftar itu. Nih saya sudah pernah nanya ke Anda itu terkait kuesioner tuh. Iya, Bu, kuesioner Iya, saya. iya, waktu terakhir kamu kalau tanggung jawab ya udahlah itu poin poin 3, 4, 5 ini sudah pernah masukkan sama saya, ya udah Kak, kamu kerjakan jadi kenanya di ujian ya. Ya, gitu ya. Ya, Bu. Nah, udah dikerjain belum? Sudah, Bu. Ya. Saya share screen ulang. Iya, tutup aja dulu coba. Langsung aja tunjukin poin-poinnya itu.
Apakah sudah terlihat, Bu, share screen saya, Bu? Udah. Mulai dari yang pertama ya, Bu, latar belakang ya. Nah, ini Bu, untuk paragraf mengapa saya memilih industri pengolahan pangan. Oke, menurut siaran pers yang dipublikasikan Kemenprin, itu kamu kasih itu Mbak alamat websitenya Kemenprinnya itu. Oh, ya baik Bu. Kamu sebutkan sumbernya itu nanti. Ya baik Bu. Oke, terus? Selanjutnya di pengembangan hipotesis, di sini saya sudah menambahkan kaitan dari grand theory saya dengan hipotesis yang saya gunakan. Oke, terus? Selanjutnya untuk kuesioner, sebelumnya Bu, saya untuk skala usaha saya menggunakan nggak dengar Mbak. Sebelumnya Bu, kan saya menggunakan skala usahanya itu skala ordinal seperti ini Bu contohnya. Tapi saya mengganti kembali untuk yang skala usaha saya ganti menggunakan skala Likert dari ordinal ke skala Likert. Maksudnya gimana? Mbak, pakai pengukuran dan ada penggantian itu harus ada dasarnya ya, bukan kayaknya ini susah terus ini. Maksudnya dosen itu kan gitu, memastikan itu. Iya, dosen penguji itu bukan berarti bahwa itu kamu harus ngasih reason kenapa yang tadi harus ordinal, kenapa bukan terus begitu ditanya ordinal ini terus kamu ganti yang benar ini ya enggak. Itu ada alasan Anda. Boleh pakai ordinal, boleh juga pakai rasio, tapi ada alasannya. Iya Bu. Iya, jadi bukan maksudnya sama dosen itu kan memastikan tadi bahasanya kan. Pastikan lagi skalanya, pastikan kembali tuh kamu bikin reason yang itu. Jadi bukan ini, bukan berarti kamu minta suruh ganti. Iya, jangan ini ya. Soalnya nanti kamu suruh ketemu dosen, nah habis ini kan sama nanti ketemu lagi sama waktu sidang hasil kan ketemu dosen pengujinya lagi. Iya Bu. Pasti nanti ditanyain, kemarin revisi proposalnya apa? Kan itu ditanya lagi. Iya Bu. Anda pastiin dulu itu Mbak, bukan disuruh. Kalau tadi saya baca berita acaranya bukan disuruh ganti ya, tapi bahasanya adalah memastikan. Iya Bu. Oke, itu sama pertanyaan kuesionernya. Iya, pertanyaan kuesionernya. Dicek lagi kalimat-kalimatnya. Terus jenis pertanyaannya nyambung apa enggak. Nah, supaya Anda enggak beberapa kali revisi, coba minta tolong temennya, misalnya Ditya atau Aldina suruh ngecek kalimatnya udah bener belum gitu. Kalau kamu yang ngecek sendiri udah perfect pasti nggak nemu salahnya. Tapi kalau temennya yang ngecek biasanya kan lebih objektif tuh. Berarti Bu, saya setelah revisi ini saya bisa ya Bu langsung melaksanakan kayak uji pilot gitu Bu? Boleh. Oke Bu. Oke, sudah ya. Tadi pastiin dulu yang tadi ordinal sama itunya kamu bukan suruh ganti loh ya. Iya Bu. Kamu harus ngasih alasannya kenapa ordinal, kenapa rasio itu Mbak. Iya Bu. Oke, sudah cukup Septa? Sudah cukup Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Next siapa yang tadi join duluan? Saya nggak lihat tadi. Ditya dulu atau Bita dulu ini? Kok Ditya? Aldina dulu ya? Aldina atau Bita dulu? Bita duluan Bu tadi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, sebelumnya email saya berarti nggak ada masuk ya Bu?
Tadi saya tanya di grup, kamu belum jawab kapan emailnya, biar saya cek. Oh, sudah Bu, saya kirim hari Rabu 22 Juni, minggu kemarin. Oh gitu, udah kamu jawab ya? Jawabnya di Sudah, mana? Bu. Oh gitu, kelewat baca berarti saya. Oh, berarti saya kelewat baca, Mbak. Mana nggak ada, Mbak, kamu jawab? Oh, saya udah kelewat. Oh, tadi langsung rapat jadi kebaca. Sorry. Kenapa, Mbak? Anda ini bimbingan lama ya, saya nggak lupa ya saya. Anda di Iya, mana Bu. sampai mana? Saya pikir malah udah lulus. Belum Bu, ada beberapa kendala dari segi kesehatan juga. Sekarang bimbingan apa? Bimbingan laporan akhir. Oke, mana? Saya share screen aja ya Bu. Kemarin itu Kemarin apa? Aku pembahasan lupa, Mbak. Boleh nggak lihat apa bab satunya dulu? Saya lupa. Oh iya Bu. Biar nyambung. Oke. Identifikasi masalah. Iya. Apa rendahnya minat dosen dalam menerbitkan buku ajar, faktor-faktor yang memotivasi, faktor-faktor yang dapat memotivasi dosen dalam menerbitkan buku ajar, batasan masalahnya yang menerbitkan buku 2017 sampai 2019. Oke. Ya. Langsung ke bab 4. Berarti ini kamu pakai kuesioner ya? Ada beberapa, sebenarnya iya Bu, ada kuesioner dan ada beberapa juga yang untuk Apa? wawancaranya. Oh, metode ya berarti. Coba metodologi itu, bab 3-nya metodologinya, biar nyambung. Oke, langsung metode pengukuran itu, yang 3.3. Metode memperoleh. Oh, kamu observasi juga, Iya. wawancara juga, dokumentasi juga. 3-3-nya dipakai? Iya Bu. Oke, sekarang ya kayak berarti ke bab 4. Oke. 22 judul, oke. Terus. Kemarin untuk boleh agak dibesarin, Mbak. Kamu bikinnya 90, saya sampai gini-gini. Lagi. Oke. Oke, next. Ya. Oke, udah bagus. Berarti ini dijelasin dulu satu, mau pakai metode wawancara dulu. Siapa yang Anda wawancarai, kapan. Jadi jangan dipisah, ini kamu observasi dan wawancara. Observasi siapa yang Anda observasi dan berarti observasi dan wawancara jadi satu gitu ya? Iya Bu, untuk observasinya itu sebenarnya lebih ke pengamatan dari dokumen-dokumen yang digunakan. Oh ya dibilang gitulah, berarti kan bukan observasi dosennya. Oh iya, observasi dari hasil ini ya Bu, dokumennya. Iya, kamu bilang di situ. Soalnya ini kan makanya kan ini kan penulis sudah melakukan observasi dan wawancara dengan dosen, berarti kan sama dosennya. Oh, iya, Bu. Kalau tadi observasinya hanya dokumen yang diperlukan dalam penerbitan buku, ya Anda bilang di situ bahwa penulis sudah melakukan observasi proses atau dokumen yang diperlukan dalam menerbitkan buku ajar. Terus kamu jelasin di situ dokumennya apa aja yang diperlukan, dijelasin langsung. Jadi jangan dicampur-campur. Misalnya satu paragraf itu khusus menjelasin tentang observasinya. Terus paragraf berikutnya berarti Anda jelasin yang wawancara. Tadi kan ada 3 metode ya. Baru yang terakhir adalah metode dokumentasinya. Oke, nanti dipisah ya yang itu ya, yang observasinya. Ya Bu. Ya. Terus yang wawancara gimana? Yang wawancara ini untuk tabel wawancaranya Bu. Oke. Jadi di sini ada 2 responden yang saya wawancara, untuk masing-masing jawabannya saya sertakan. Oke.
Mungkin bisa disebutkan wawancaranya kapan, dengan siapa. Kalau enggak, waktu di wawancara ditanyain enggak ininya enggak? Waktu untuk diwawancara itu saya belum izin sama beliau, tapi beliau bilang ini untuk tugas ya gitu. Iya Pak gitu. Oh ya boleh gitu beliau. Kalau wawancara harus disebutin kapan, tanggal, jam, dengan siapa. Ya kalau nggak boleh disebutin namanya ininya ya kamu sebut aja dosen X gitu. Oh, baik. Kalau wawancara itu harus detail, Mbak. Kapan di tempatnya, terus jam berapa gitu. Itu kalau metode wawancara ya. Untuk wawancaranya sendiri saya pakai message waktu itu, Bu. Oh? Iya. Jadi saya waktu itu nanya gimana untuk wawancaranya bisa via chat atau bertemu langsung gitu. Terus beliaunya bilang chat aja nggak apa-apa gitu. Oh, ya udah dijelasin di situ. Kamu wawancaranya adalah dengan media apa WA gitu no. Pesan singkat. Soalnya di sini ini kalau nggak kamu jelasin ya Anda ketemu langsung gitu asumsinya. Iya kan? Iya. Iya nggak? Iya Bu. Terus ada berapa pertanyaan? Ada 7 pertanyaan Bu. Oke, ada 7 pertanyaan. Mungkin gitu, kalau saran saya ya, bukan pertanyaannya di ini, tapi bukan dalam bentuk tabel, tapi lebih ke paragraf ya. Karena wawancara itu kan bukan ini, kamu iniin. Nah, kalau yang tabelnya ini gitu, itu nanti Anda taruh di lampiran. Oh ya baik. Jadi detailnya itu seperti ini, tapi kamu resume aja yang dari hasil wawancaramu itu Anda sesuaikan dengan topik penelitian Anda. Baik, berarti saya bikin per poin gitu ya Bu jadinya untuk setiap pertanyaan. Iya, per poin boleh, per paragraf boleh, tergantung seleranya penulis lah. Nah, kalau yang detailnya ini kamu nanti ini jangan dihapus, tapi kamu cantumkan nanti waktu di lampiran. Baik. Oke, terus berarti kurang 1 metode lagi. Berarti udah selesai dong. Kurang 1 metode lagi apa? Dokumentasi ya. Dokumentasi Bu. Untuk dokumentasi ini saya kan menggunakan lembar form permintaan itu Bu. Dokumentasi itu harusnya foto-foto ya Mbak? Atau apa? Dokumentasinya ini pertama saya menggunakan foto-foto buku yang sudah dihasilkan. Itu saya rangkum tadi kan Bu ada di atas. Terus yang saya gunakan lagi itu form list permintaan itu Bu, listnya. Itu saya sertakan juga atau tidak ya Bu? Coba cek dulu. Coba contoh yang dokumentasi mana? Yang pembahasanmu tentang dokumentasi. Enggak saya sertakan Bu, saya masukkan di. Ya nanti tambahin. Di atas itu bukan dokumentasi, tadi kan observasi. Oh iya ya baik. Iya, kalau dokumentasi itu berarti Anda nggak tahu ya, berarti kan Anda wawancarain yang sudah menuliskan ini kan berarti ya. Yang sudah menulis itu ya berarti Anda misalnya foto atau Anda tadi bukti dokumentasi saya ini loh gitu. Dia menulis tentang buku apa, bla 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 kan gitu. Berarti seandainya model lampirannya itu saya sertakan dari messengernya itu bisa Bu? Maksudnya gimana? Yang kan observasi. Coba dicek dulu deh dokumentasi yang dimaksud metode dokumentasi itu apa sih? Coba dilihat di bab 3 tadi. Kalau yang observasi tadi kan Anda sudah paham ya yang mengamati ini. Mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa catatan, bukti transaksi terkait dengan pesanan penerbit buku ajar yang diperoleh bagian O. Iya.
Ini maksud saya, Bu. Jadi yang iya. saya dapat bukti dari dokumentasinya itu terkait dari pesanannya gitu, Bu. Untuk dokumen pesanan itu. Oh, ya udah ya berarti ya inilah berarti. Ya tinggal kamu tambahin, belum ada ya tadi ya yang ini ya. Iya, belum. Ya tambahin itulah. Berarti untuk form pesanan itu langsung dimasukin aja ya, Bu? Sampelnya aja. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, sip. Udah sampai situ dulu ya. Ya. Nanti baru setelah itu kan baru bahas terkait kendala, solusi, dan selanjutnya. Oke, sudah cukup? Bita ada lagi? Sudah, Bu. Oke. Boleh stop share dulu, Mbak, biar ganti temennya. Kita Aldina ya? Iya, Bu. Oke, assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam, malam Mbak Aldina. Sehat kan kamu? Lama sekali kamu nggak bimbingan. Iya. Terakhir kali bimbingan ini saya seleksi sampel saya kan belum lengkap. Sebenarnya udah lengkap, cuman itu belum saya perjelas kalau misalkan ini kan merah, oh berarti dia belum listing di tahun itu gitu. Sama yang di listingnya udah saya pisah. Jadi kalau ditanya udah oke gitu. Oke, sip. Ya. Jadi Ini ketemu berapa fotonya sampel? hilang ya. Hilang. Ini tadi udah deh. Ini kok nggak ada ya. Totalnya 657, Bu. Cross section ya berarti ini sampelnya ya? Iya, Bu. Oke, sip. Tadi terus, cara penyajiannya lihat yang kayak tabelnya kayak punyanya Ditya ya? Iya, Bu. Oke. Yang di sini, ini kan datanya udah. Kemarin sama kendalanya di, saya bingung di ini return earning ya, total return earning. Oh iya, yang kemarin dirimu nanya itu ya, apa itu ya? Ya, lupa appropriate saya. sama unappropriate. Apa coba? Ini, kan kemarin saya nanyanya, kenapa kok bisa gitu ya, unappropriate-nya negatif, appropriate-nya positif gitu kan, Bu. Sebenarnya totalnya kan sama aja, tinggal dijumlah aja kan, Bu. Nah, teman saya penasaran, jadi saya tanya sama atasan saya. Dia bilang, dia juga nggak tahu itu benar, tapi sepemahaman beliau, gini, kalau kadang kan perusahaan itu udah tentukan ya appropriate-nya itu diambil berapa setiap tahunnya gitu. Nah, itu udah ada pas RUPS. Nah, ya udah itu pasti tetap segitu sesuai dengan yang ditentukan. Nah, kadang di tengah-tengah tahun itu dia udah membagikan dividen. Kan dividen itu dibaginya di unappropriate returning gitu. Padahal labanya itu belum ketahuan berapa gitu kan. Nah, jadi akhirnya karena tadi dia udah bagikan dividen, pas di akhir tahun labanya kurang gitu. Makanya si unappropriate-nya itu bisa negatif, si appropriate-nya itu positif. Gitu. Gitu benar kan? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi realnya itu yang namanya retained earning kalau perusahaan udah go public ya, udah go public itu kan biasanya kan udah settle ya. Iya. Udah settle terus biasanya dan dia punya perencanaan financial analisisnya udah
bagus lah, kan udah go public. Dan biasanya kan ada namanya kan setiap awal tahun kan bikin budgeting ya, termasuk ya ini, iya, termasuk ya salah satunya ini. Ada juga yang sudah ditetapkan fix, nggak peduli nanti ininya berapa kan gitu. Tapi pokoknya nanti ininya sekian gitu. Ada juga. Itu masing-masing nanti tergantung kebijakannya perusahaan dan itu memutuskannya lewat RUPS, bukan semaunya perusahaan ya. Tuh. Oke ya, udah berarti udah ketemu ya jawabannya. Udah Bu, Oke. alhamdulillah. Nggak penasaran lagi. Terus ini kan udah Bu. Nah, saya mau nanya kalau misalkan dia tuh variabelnya dummy, dia nggak perlu di outlier kan Bu? Atau perlu? Ya enggak lah, ya enggak perlu kan cuma 1,0 ya. Iya. Kan cuma 1,0. Kan absolut udah nilainya. Iya. Terus kemarin saya tuh ada kemarin ada saran. Kan saya bahasnya tuh pemberian opini audit going concern. Nah, si audit going concern ini diberikan ketika auditor tuh merasa sanksi si perusahaan itu bisa melanjutkan operasionalnya gitu kan, Bu. Nah, kalau di standar audit kan ada ciri-cirinya, salah satunya labanya negatif atau modelnya negatif gitu. Nah, kalau ini kan kebetulan saya masukin semuanya gitu kan, Bu. Nah, saya mau tanya sama Ibu, ini udah ada 2 sih. Baiknya saya seleksi aja yang kemungkinan, berarti kan kalau misalnya dia baik-baik aja ya Bu, dia laba, modalnya banyak, berarti kan udah pasti dia nggak kena going concern gitu. Nah, itu perlu dikeluarkan atau enggak? Soalnya udah saya formatin sih. Jadi di sini yang di sampel yang ini, sampel 2 ini nanti kalau misalkan itu, yang ini tuh memang yang negatif. Udah prediksi kan, diprediksi. Diprediksikan. Nah, tapi bahasanya Yates score itu kan prediction bahasanya dia. Dia kayak gitu Bu, cuman ntar kan baru kita lihat ya aslinya beneran nggak dia dapat going concern atau enggak gitu. Nah, baiknya yang mana ya Bu? Kalau Anda bacanya yang Altman Yates score yang tahun-tahun lama gitu, dia dua-duanya diuji. Kalau yang seingat saya ya, nanti mungkin bisa di yang Altman-nya langsung ya, jangan jurnalnya yang sudah di ini. Yang dari Altman. Dia itu kalau nggak salah dua-duanya, seingat saya itu dua-duanya diuji gitu. Terus nanti dia menggunakan untuk memastikan bahwa beneran nggak sih yang saya prediksikan itu beneran bangkrut kan gitu, bahasanya kan gitu ya. Bahasa sederhananya gitu, beneran bangkrut nggak sih gitu. Nah, itu dia menggunakan uji lanjut lagi namanya per sampel. Per sampel itu nanti dia bandingin, misalnya yang tadi kan gitu, yang 5 itu diprediksi tidak, 5 itu apa istilahnya perusahaannya sehat kan gitu, yang 5 lagi adalah perusahaannya tidak sehat gitu. Itu namanya per sampel. Jadi 5 istilahnya per sampel itu ngujinya sebanding gitu. Kalau kamu tadi yang diprediksikannya yang labanya negatif bahasanya gitu, yang perusahaannya yang sakit 5, yang sehat juga 5 gitu. Nah, dia dua-duanya diuji Mbak kalau secara statistiknya. Jadi tadi dia nyampurin 1 jadi 1 juga iya, terus nanti dia lakukan lagi analisisnya dengan menggunakan namanya per sampel. Hasilnya kalau nggak salah di artikel berikutnya dia itu bilang gitu, meskipun perusahaan ini yang saya prediksikan istilahnya bangkrut gitu, justru dia masih survive kok gitu. Di artikel berikutnya dia. Bukan di artikel itu, tapi kalau dari statistiknya dia cara ngujinya itu tadi yang saya jelasin itu tadi. Dan dia kan ini Altman Yates score ini kan kayak semacam trik mata metode yang dia iniin, dan dia istilahnya sampai sekarang sih kayaknya belum ada yang gantiin ya. Atau saya yang belum baca baru kan gitu. Itu. Udah ada yang terbaru, cuman belum valid ya Bu, masih belum bisa ngalahin yang Z-score-nya Altman lagi. Iya, ya kan dia udah di track matin itu, udah dia istilahnya kalau bahasa ininya udah dipatenkan nama dia. Gitu. Kalau awal-awal kalau nggak salah gitu Mbak Aldina. Jadi kalau Anda mau ngikutin yang punyanya Altman itu ya boleh, tapi ada juga gitu
penelitiannya siapa ya, lupa. Ada juga yang tadi kalau Anda pakai yang ini ya, kamu ya udah saya hanya memprediksi yang sakit aja gitu, yang sehat nggak usah diprediksi gitu. Bahasamu kan gitu kan? Iya, iya Bu. Kan Itu. udah pasti, kayaknya udah besar lah kemungkinannya enggak gitu kan. Ya, itu. Kalau yang tadi ya tadi jelasin yang Altman-nya yang pernah saya baca itu dua-duanya dijadiin campur jadi satu, terus nanti dia ya tadi yang berikutnya dia bisa di artikel yang sama dia menggunakan namanya per sampel. Gitu. Kalau yang artikel rujuk kamu gimana? Karena kebetulan itu tuh kemarin tuh di yang Rusia Bu, Turki, jadi karena berita Rusia terus kan, jadi berikan Rusia. Bukan Ukraina ya? Iya kan berdua kan Rusia Ukraina. Di Turki itu dia tuh nggak bandingkan yang sakitnya, tapi dia bandingkan itu pada masa krisisnya. Dua-duanya tuh pada masa krisis. Jadi cuma diambil di tahun-tahun krisis gitu. Nah, jadi membandingkan itu. Nah, kalau yang artikel berikutnya yang bahasa Indonesianya itu bervarian. Nah, kebetulan saya kayaknya lebih suka yang dia bilang yang sakit aja gitu, karena sejauhnya itu kalau misalkan yang nggak sakit itu pasti udah nggak mungkin lah, ngapain kita ragukan lagi gitu kan. Tapi ya dapat opini going concern. Biar lebih dia nggak bias, jadi yang emang sakit aja gitu. Jangan sampai ini udah diprediksikan sakit, terus nggak dapat going concern, tiba-tiba besoknya delisting gitu. Gitu. Nah, kayak gitu. Iya itu makanya itu ya tadi kalau yang Altman yang awal ya itu, tapi yang Indonesia coba kamu pastiin dulu jurnalnya sama itunya gitu. Kalau memang mau itu yang Anda ikutin ya, yang penting kan dasar ilmiahnya ada ya. Nah, iya Bu. Ya kalau kamu lebih prefer yang tadi, kalau yang rujukan utamanya dia nggak misahin kan ya? Iya dia nggak misahin karena kan dia fokusnya di itu di timingnya. tahun krisis, timingnya. Maksudnya kan itu dalam masa krisis, berarti kan agak susah juga gitu. Nah, mereka membandingkan. Ya itu tadi kalau misalnya kamu mau nyontohnya yang kayak yang tahun krisis itu bisa kamu pakai yang annual report-nya 2020. Ya, tapi nggak nyambung juga ya, cuma setahun. Iya, terus kemarin tuh sebenarnya saya udah mau kayak gitu kan, cuman emang kita jadi agak susah karena pas terakhir ini sektor ini itu di tahun 2020. Nah, pas di tahun berikutnya kan udah berubah susunan sektornya gitu. Oh, iya juga ya. Kan, Bu. Itu juga saya pertimbangkan. Jadi padahal itu harusnya menarik kan, itu jadi hal yang baru gitu. Iya, tapi belum bisa. Belum bisa, Bu. Ya karena perubahan sektor itu ya. Iya, jadi kayak kecuali perbankan, tapi kan perbankan juga jarang ya korup kecuali udah resesi banget. Tapi sebenarnya kalau perubahan sektor kan sebenarnya nggak ngaruh Mbak, kan hanya ininya aja. Ngaruh nggak? Kamu ada hipotesisnya terkait dengan sektor nggak? Nggak ada Bu. Ya kalau nggak ada nggak ngaruh lah. Maksudnya atau sampelnya gini, Bu? Enggak, maksud saya itu gini, misalnya tadi tapi ini alternatif ya. Saya nanti tergantung Anda ya. Jadi kalau tadi kan yang punyanya Altman yang tadi saya jelasin di awal tadi, nah bisa jadi yang tahun 2020 itu Anda pisahkan, Anda uji tersendiri dibanding yang 2019 itu kan belum ada COVID tuh. Di kuartal terakhir sih Bu. Iya. Belum ya? Belum lah. Kan 2020. Iya, 2020 kan starting COVID-nya. Iya enggak. Jadi maksud saya tuh supaya yang kayak tadi yang punyanya rujukan utama Anda itu tapi hanya khusus yang tahun 2020 aja. Jadi ada dua analisis ya jadi gitu ya. Iya, Bu. Susah ya? Susah nggak? Susah sih, Bu. Belum kebayang aja, jadi terlihat susah. Ya kalau maksudnya yang di pool gitu, bahasanya yang di pool itu yang hanya khusus tahun 2020 karena 2020 itu adalah masa sulit karena semuanya dampak COVID gitu.
Nah, selain tahun 2020 itu, Anda mau klasifikasiin yang hanya yang diprediksi sakit, ya nggak apa-apa gitu. Karena kondisinya kan semuanya sama kan, stabil kan gitu. Sedangkan yang 2020 kan kondisinya semuanya tidak unstabil karena tadi kan karena COVID itu. Jadi ada isunya di situ gitu loh. Oh, berarti nanti pas kalau misalkan mau kayak gitu berarti nanti ujinya beda gitu. Jadi terus kalau berarti yang 4 tahun itu yang sampai tahun 2019 itu berarti sendiri gitu ujinya sekaligus aja. Ya, ambil kalau tadi Anda lebih prefer yang Anda ngambilnya yang negatif ya. Yang negatif berarti Anda mending pakai yang itu gitu. Karena itu kan kondisi sosial politik dan sebagainya kan stabil ya. Iya. Ya, sedangkan yang 2020 itu kan tidak stabil semuanya perusahaan. Oh, dan berarti itu di stat aja gitu di hasilnya kalau tahun 2020 ini melakukan uji yang berbeda. Jadi semua sampel yang mau dia sakit atau nggak sakit itu diuji khusus untuk tahun 2020. Maksudnya gitu. Berarti cuman sebenarnya sama aja, cuman penjelasannya agak dipisah gitu. Lebih menarik kayaknya Mbak Aldina. Oh, iya juga sih, Bu. Iya nggak sih? Ya kan memang ya kan memang kondisi COVID itu kan semua sektor kena kan? Kan itu. Kayaknya lebih menarik gitu, Mbak. Sebenarnya menarik, Bu. Cuman saya tuh agak malah saya baca opininya itu mereka tuh nggak mau menyatakan apakah ini itu bakalan tetap lanjut atau enggak gara-gara ada COVID. Jadi dia bilangnya itu karena adanya COVID, opini kami itu di luar ketidakpastian COVID gitu, Bu. Masalahnya semuanya pada buat kayak gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kan Anda pakai timing isunya adalah COVID itu sama dengan yang rujukan utama tadi kan, yang dirujukan artikel utama Anda kan ya karena memang kondisi krisis kan gitu ya. Ya itu benar. Sama pakai aja alasannya dengan yang sama yang ada di itu. Bukan ngelihat hasil opininya ya. Juga ya kan yang Anda lihat bukan hasil opininya kan, tapi nilai dari annual report-nya. Gitu aja kayaknya Mbak kayaknya lebih menarik nanti di ininya. Apa maksudnya kalau dibikinin artikel itu agak lebih novelty-nya di situ gitu. Keterbaruan Anda. Kayaknya belum ada nih yang riset yang khusus untuk 2020 kan gitu. COVID. Terus Bu, selanjutnya kan outlier. Kemarin outliernya ini kan udah nih, Bu. Ini pakai yang ini kita cek dia ada di antara maksimal atau minimal. Yang maksimalnya 3 apa sih? Ini 3 kali standar deviasi ya, plus tambah means ya. Ya. Ini udah saya formatin. Jadi yang hitam-hitam ini outlier. Nah, terus treatmentnya gimana? Ini mau dibuang atau enggak? Itu banyak sebenarnya desisinya dari mana? Banyak enggak? 12 sih, Bu. Kalau saya pakai yang sakit itu sekitar 155 sampel. Nah, itu tuh enggak banyak, 12. Tapi kalau saya pakai yang sehat itu lumayan banyak. Ya iyalah. Kan itu yang tadi kan Anda bandingin, jelas lah bandingin orang sehat dengan orang sakit. Tapi ini ya kalau saya pakai yang 600 data ini lumayan banyak outliernya. Ya tadi kalau yang tadi aja mana tadi kalau treatmentnya itu kan 3 poin, berarti itu kan perlu di treatmentnya itu kalau mau di treatment ya. Treatment itu namanya Windsor-Rice biasanya itu. Windsor-Rice itu istilahnya dipotong kan gitu ya. Dipotong, jadi kalau dia terletak angka tertinggi gitu ya, berarti itu kan di atas tertinggi ya. Kalau misalkan dia melebihi batas minimal. Kalau dia melebihi maksimal, maka yang dipakai angkanya adalah yang nilai maksimal.
Atau bisa juga ada 2 pilihan, ada 2 pendapat itu, atau bisa juga dipakai yang nilai rata-rata. Oh, gitu. Tuh, tapi seringnya yang pada dipakai adalah nilai maksimumnya. Oh, gitu. Itu. Terus kalau dia terletak di paling bawah, itu yang dipakai adalah nilai terbawahnya. Tuh, jadi ada dua persepsi ya, Mbak. Bisa tadi menggunakan, kalau dia letaknya paling atas menggunakan nilai maksimum, atau kalau dia letaknya paling bawah adalah menggunakan nilai terbawah, atau tadi mau dia maksimum ataupun minimum yang dipakai adalah rata-rata. Yang umumnya dipakai itu biasanya adalah yang itu tadi, maksimum atau minimum. Gitu. Berarti nanti data misalnya yang ini kan, Bu. Ini kan depth to Itu kok ratio. Nah, sampai ini segitu, tuh saya, iya. Iya, itu memang sampai segitu, Bu. Saya udah cek berkali-kali. Iya, aneh banget. Berkali-kali sampai segitu. Saya juga, karena kan yang terakhir 100-an ya. Ini sampai 700-an. Itu saya udah cek berkali-kali, salah nggak Emang saya segitu masukin ya? data? Emang segitu, Bu. Nah, Ya udah. berarti kalau misalnya kayak gini, misalnya kita treatment, berarti kita pakai nilai maksimum, langsung kita ganti nilai maksimum Iya, gitu ya, Bu? iya. Itu nanti perlu dipaparkan nggak, Bu, di pembahasan? Iya, dijelasin bahwa sudah ngecek outlier, dan yang outlier adalah determine dengan menggunakan Winsor-Rice gitu. Oh, gitu. Tapi disebutkan berapa banyak outliernya ya? Nggak usah, langsung aja. Bahwa kamu sudah melakukan treatment outlier gitu loh. Kayak di TIA, kalau yang di TIA tadi kan nggak melakukan treatment tapi dipakai, tapi dia udah ngecek outlier gitu. Gitu. Boleh nanya nggak, Bu? Oke. Kenapa kita harus cek outlier gitu? Kan sepanjang yang saya tahu itu biasanya untuk biar memenuhi uji asumsi klasiknya gitu kan. Outlier itu kan untuk melihat terkait dengan identifikasi data kita, Mbak. Kita mau membandingkan sesuatu itu sebanding nggak sih? Oh Kan iya, gitu, gitu. Karakteristik, Paham. karakteristik data kita sebenarnya. Ya tadi kamu mau bandingin anak SD dengan anak kuliah, sama nggak sih kan gitu kan? Pasti outlier kan? Nggak bisa. Oh iya, berarti nggak sebanding, nggak bisa. Iya. Sebenarnya itu, kalau ini ngomongin terkait dengan data annual report, Anda bandingin yang satuannya baru jutaan dengan satuannya yang triliunan kan nggak sebanding kan? Tujuannya untuk itu gitu. Itu iya, sudah? Ada lagi? Udah, Bu. Berarti ntar tinggal uji data. Sip, udah. Artikelnya udah separuh sebenarnya sampai bab 3. Wih, sangat. Iya, maksudnya kemarin sambil nunggu kebingungan kan saya lanjut sampai jam 3. Jadi pas saya uji, saya tinggal masukin hasilnya nanti gitu. Oke, sip, bagus. Lebih cepat. Oke. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya tadi ya, berarti 2 itu ya, Mbak Aldina. Ya, Oke, sudah cukup? Cukup. Oke, semuanya. Berarti benar ya, ini minggu ke-12 ya kita bimbingan ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah cukup bimbingan kita hari ini. Dimanfaatkan waktunya ya. Masih ada 2 lagi. Setelah itu Anda libur. Yang mau wisuda bulan Agustus. Agustus apa September? Masih terkejar. Silakan dikejar. Masih ada sisa 2 kali bimbingan lagi. Oke, semangat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CNN ya.